Hingga ke ujung sana tuh. Seperti ini untuk kondisi terbaru. Dan ada Assalamualaikum, selamat pagi lur. Pripun kabare di hari Minggu ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat, dan semoga kita semua dipermudah dalam segala urusan. Sekarang hari Minggu tanggal 25 Mei 2025, waktu pagi sekitar pukul 9:57 ataupun jam 10 kurang 3 menit. Dan saya akan menginformasikan bahwa memang masa tanam cabai rawit periode tahun 2024-2025 alhamdulillah saya bisa sampai finish, alhamdulillah lur ya. Dan ini pohon-pohon cabenya sudah dicabutin dan dikumpulkan pada bagian sini. Nantinya jika sudah kering ini akan dibakar nih lur, pohon-pohon cabenya. Alah, akar-akarnya lur sampai segininya. Dan terhitung hari ini berarti sudah 314 hari setelah tanam, ataupun 11 bulan lebih sedikit. Alhamdulillah kawanku ya. Dan mungkin nanti akan saya coba rincikan berapa total tonase secara keseluruhan, mulai dari petikan yang pertama hingga petikan yang ke 31 terakhir. Kemarin petikan ke 32 itu para ibu-ibu metik cabai merah dan juga cabai rawit putihnya. Makanya hari ini tanaman cabai ini sudah tidak ada buah satupun. Ya ada 1-2 mungkin yang tertinggal kawanku ya. Nih seperti ini, bersih buahnya karena kemarin sudah saya berikan kepada para pemetik. Nih sekarang seperti ini kondisi cabai usia 11 bulan lebih, dan hari ini akan proses pencabutan. Dan insya Allah untuk lahan ini akan dirotasi lur ya. Apakah dengan tanaman jagung ataukah tanaman yang lainnya, tetap nanti akan saya dokumentasikan dan informasikan kepada kawan-kawan. Nah pada bagian sini adalah cabai yang tanpa mulsa lur. Seperti ini nih kondisi gulutannya, kualitas tanahnya, Masya Allah. Nih akan saya perlihatkan. Ini adik ipar sedang mencabutin pohon-pohonnya lur. Nih coba ngguh yang ini cabut ngguh. Nah seperti ini kondisi akarnya, 1, 2, 3. Nih kualitas akarnya seperti ini, Masya Allah. Alhamdulillah kawanku ya. Periode penanaman cabai periode 2024-2025 terhitung berhasil, alhamdulillah. Nah secara keseluruhan akan saya perlihatkan lur. Dan sebenarnya ini pencabutan ini mulai dari hari apa ya? Hari Jumat kalau tidak salah, hari Jumat sebagian sudah dicabut. Kemudian hari Sabtunya para ibu-ibu pemetik mengambilin buah-buah cabai secara keseluruhan dan dibawa pulang masing-masing. Nah ini sampai sini, ini sudah bersih 3 gulutan sini lur. Ini 1, 2, 3. Dan ini yang dulunya bekas penanaman semangka. Alhamdulillah nih tanahnya seperti ini lur. Masya Allah, alhamdulillah. Ya kemungkinan antara ini ditanami jagung ataupun cabai besar, nanti akan saya coba pertimbangkan kembali kawan ya. Yang pasti setelah pohon cabai ini dicabut, kemudian mulsanya juga pasti diangkat. Kemudian setiap gulutan ini akan saya rotari, akan saya diamkan beberapa hari, mungkin sampai beberapa minggu. Kemudian diolah kembali, dispray, kemudian dibiarkan yang nantinya proses penanaman yang baru, entah itu jagung ataukah cabai kembali. Dan alhamdulillah untuk kondisi cuaca di pagi ini cerah lur. Meskipun sudah seminggu terakhir lebih di sini hujan mulai ekstrim lur. Tapi entah apa yang terjadi, meskipun curah hujan tinggi, ini harga cabai kian hari kian menurun lur ya. Tapi mudah-mudahan saja
harga cabai mulai merangkak naik menjelang Idul Adha nanti. Dan mungkin untuk informasi tentang berapa pendapatan ataupun berapa total tonase yang didapat, mungkin saya akan pulang dulu ngambil catatannya di rumah dan nanti akan saya perlihatkan berapa hasil tonase yang didapat. Dan hari ini pun ada ada yang kerja di lahan di belakang rumah yang sedang membuat gulutan. Nanti akan saya coba informasikan dan dokumentasikan juga kepada kawan-kawan. Jadi yang kerja itu kalau ada duit ya saya datangkan pekerja, kemudian off dulu beberapa hari, bahkan sampai beberapa minggu, nunggu uangnya ada dulu. Berikutnya, nah hari ini alhamdulillah ada rezeki untuk pekerja beberapa hari ke depan, dan insya Allah akan disegerakan untuk pembuatan gulutan lahan di belakang rumah. Baik kawan ya, nanti akan saya informasikan kembali dalam beberapa jam ke depan. Sekarang menunjukkan pukul 14:35 Lur. Alhamdulillah proses pencabutan pohon cabai sudah selesai tadi sebelum setengah hari ya. Dan seperti ini untuk kondisi terbaru lahannya, alhamdulillah sudah bersih. Mulai dari plastik mulsa sudah diangkat dan seperti ini nih bentuk gulutannya. Alhamdulillah kawanku ya. Nah, setelah informasi di lahan ini sudah selesai, mungkin akan saya perlihatkan seperti apa perkembangan terbaru di lahan yang kedua Lur. Dan untuk informasi rincian pendapatan ataupun tonase mulai dari petikan pertama hingga petikan ke 31 mungkin saya simpan di deskripsi video ini Lur ya. Silahkan dibaca-baca mulai dari petikan pertama hingga petikan ke 31. Untuk petikan terakhir, petikan ke 32 itu tidak saya timbang dikarenakan langsung saya kasih untuk masing-masing pemetik nih. Untuk Maicah juga masih ada sedang ngambilin buah cabai yang masih tersisa lah, seperti itu kira-kira. Dan nanti next ini untuk gulutannya akan saya cacah kembali Lur menggunakan mesin rumput ataupun yang untuk menggiling gulutan ini Lur. Nanti untuk informasi detailnya itu selalu saya update di Facebook Mitra Pertanian Channel. Nah, seperti ini secara keseluruhan untuk update terkini di lahan ini. Sekali lagi saya informasikan untuk detail tonase berapa sih tonase yang didapat mulai dari petikan pertama hingga petikan ke 30 dipastikan sudah lebih dari 530 kg ataupun setengah ton lebih. Alhamdulillah kawanku ya. Nah, dan seperti ini pohon-pohon cabainya. Ini Maicah sedang ngambilin buah-buah cabai yang masih tersisa banyak Lur. Maicah masih loba Maicahnya. Iya mak. Encan. Encan dipetikan ta ini Lur. Cabainya ini mah langsung langsung dibawa pulang sama pemetik. Maicah meledak. Sok habiskan Maicah. Engke lamun geus habis terus garing ke urang belum. Oke Lur ya, mungkin untuk informasi update di lahan ini mungkin cukup jelas seperti ini. Untuk update setiap harinya itu selalu saya update di Facebook Mitra Pertanian Channel. Oke, mari kita lihat untuk situasi terkini di lahan yang kedua. Untuk update terbaru hari Minggu ini seperti ini untuk kondisi lahan yang kedua, dan lahan ini tepat di belakang rumah. Nah ini rumah saya Lur, lahannya di belakang rumah. Asik sekali kalau punya lahan di belakang rumah teh. Dan untuk 11 gulutan ini sudah dipasang semua untuk pengairannya ataupun drip tetesnya, terkecuali untuk
pada bagian sini nih lur, yang di bawah pohon pete ini belum dipasang drip tetesnya karena ya saya masih kekurangan modal lah. Pekerja pun sekarang masih proses membuat gulutan hingga ke ujung sana tuh. Seperti ini untuk kondisi terbaru. Dan ada banyak pertanyaan kawan-kawan, Bang Jenny, itu sebenarnya pengairannya ataupun sumber airnya dari mana sih? Nah, sekarang akan sekalian saya bahas nih lur. Jadi sumber airnya saya langsung ngambil dari sumur Jeptam ataupun sumur bor. Nah, ini dia. Jadi langsung dinyalakan kontaknya, langsung dialirkan ke lahan. Kalau menggunakan tandon ataupun toren air nih yang biru, maka dipastikan dorongannya itu tidak kuat lur. Kenapa? Ini panjang gulutannya 34 meter, kurang lebih 35 meter lah. Jadi kalau ingin menggunakan tandon air ya mungkin hanya cukup satu gulutan saja, dan itu menurut saya waktu yang lama karena kan ini totalnya 11 gulutan. Nah, akan saya perlihatkan nih pada bagian sini yang sudah dikerjakan oleh pekerja hari ini, karena ini ya dibilang mangkrak sih enggak lur ya, karena kan kalau saya ada duit baru saya datangkan pekerja, kalau tidak ada duit ya op dulu, kadang sampai 1 minggu 2 minggu ya, tergantung saya memiliki rezekinya lah. Nah, ini seperti ini lur. Untuk pada bagian sini mah alhamdulillah ini tinggal di spray nantinya. Dan pekerja hari ini baru menyelesaikan 2 gulutan ini lur. Nih, jadi di sini tanahnya tuh seperti ini lur. Jadi bahasa Sundanya mah cepel ataupun lengket gitu ya. Jadi perlu digarpuh dulu nih seperti ini, padahal ini sudah di kubota ya, tapi kan kalau kubota itu dia kurang dalam, harusnya memang menggunakan kultivator ataupun mesin pembubut untuk pertanian itu, tapi kan ya saya belum punya. Kemudian di sini juga belum ada yang memiliki alat-alat pertanian tersebut, karena ya kebanyakan di sini petaninya sudah pada tua. Selain itu juga untuk petani milenial ataupun petani muda mungkin hanya saya di daerah sini. Baik kawan ya, mungkin untuk informasi cabai rawit periode penanaman 2024-2025 sudah selesai. Saya dokumentasikan dan sudah finish. Kemudian untuk berapa pendapatan tonasenya silahkan baca di deskripsi video. Berikut saya cantumkan juga keuntungan cabai merah keriting dan juga cabai rawit tentunya. Oke lur ya, ingat pesanku, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga bermanfaat. Karena sebaik-baik orang ialah yang bisa memberi banyak manfaat untuk orang lain. Terima kasih dan sampai jumpa di informasi bermanfaat berikutnya.